Siapa yang pagi-pagi ketika bangun langsung cepat-cepat berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari yang baru ini? Wah, sepertinya adik-adik semua pasti melakukannya. Untuk mengucap syukur kepada Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Allah itu baik dan I love you Jesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan sudah menjaga melindungi kami dari malam yang gelap hingga pagi yang cerah ini. Tuhan Yesus, hari ini kami akan memulai sekolah minggu online kami. Kami mohon penyertaan dan tuntunan daripada Tuhan, biarlah kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian, Ku Diberi Kidung Baru. Shalom adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu adalah penuntun kami dalam menjalani hidup. Ya Tuhan, tolonglah kami agar dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Markus pasal 4
ayat 35 sampai dengan ayat 41 dengan tema Aku ditemani dan ditolongnya. Adik-adik, lihat, kakak ada mainan perahu-perahuan. Siapa yang pernah naik perahu? Iya, kakak juga waktu kakak masih kecil, kakak sering menangkap ikan dengan menggunakan perahu. Nah, adik-adik, seru banget ketika kita bisa berada di dalam perahu. Kita bisa melihat deburan ombak dan juga bisa merasakan angin yang sangat sejuk. Namun, ketika kita berpergian dengan menggunakan perahu, kita harus waspada terhadap angin topan dan ombak yang besar. Angin topan itu suka datang tiba-tiba. Ketika angin topan datang, perahu pun mulai bergoyang, seakan-akan perahu mau jatuh. Nah, orang-orang yang berada di dalam perahu harus cepat-cepat menyelamatkan diri mereka. Wah, sangat menegangkan sekali ya adik-adik. Seperti kisah yang akan kita dengarkan berikut ini. Silahkan ditonton ya videonya, nanti kakak akan kembali lagi. Waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Video yang kita saksikan tadi berasal dari kitab Markus 4 ayat 35 sampai 41. Di dalam video tadi diceritakan bahwa para murid dan Tuhan Yesus berada di dalam sebuah perahu. Ketika mereka dalam perahu, tiba-tiba ada angin topan yang datang diikuti dengan ombak yang besar, sehingga perahu mereka mulai dipenuhi dengan air. Keadaan seperti itu sangat membuat murid-murid ketakutan. Walaupun sebagian besar dari mereka berlatar belakang seorang nelayan, namun hal itu tetap membuat mereka takut, karena perahu yang mereka naiki akan segera tenggelam. Tapi bersyukur adik-adik, ada Tuhan Yesus yang menolong dan menguatkan hati mereka sehingga mereka tidak takut lagi. Sama seperti para murid, ketika badai masalah datang dalam hidup kita, seringkali kita merasa takut, panik, atau bahkan merasa Tuhan seakan-akan tertidur dan tidak peduli dengan masalah yang kita hadapi. Kita sulit untuk percaya dan berserah kepada Tuhan. Akhirnya, kita menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan kekuatan kita sendiri. Namun pertanyaannya, apakah masalah tersebut bisa selesai dengan menggunakan kekuatan kita sendiri?
Tentunya tidak, adik-adik. Kekuatan kita sangat terbatas. Kita butuh Tuhan Yesus untuk menolong dan menguatkan kita. Dari cerita hari ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya selalu ada bersama dan menemani kita, sebagaimana Ia selalu bersama dan menemani para muridnya. Dia menemani kita di setiap saat dan tempat, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Hadir, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Sebagai anak, mungkin kita mengalami beberapa persoalan, seperti ketika persoalan di sekolah, ada banyak ujian, ada banyak PR, ada teman yang jahil, atau ada pelajaran yang tidak kita ngerti. Kalau di rumah, mungkin kita takut harus ditinggal sendirian tidur tanpa kakak dan adik, harus ditinggal sendirian di rumah karena mama dan papa bekerja, atau sedih karena ada anggota keluarga yang sakit atau sudah meninggal dunia. Atau mungkin saat ini, saat mendengarkan firman Tuhan, adik-adik sedang merasa sakit atau sedang merasa takut akan sesuatu. Selalu diingat ya adik-adik, kita tidak pernah sendiri menjalani masalah ini dan menjalani hidup ini. Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia selalu menolong kita, baik mengatasi persoalan kita atau mengatasi ketakutan kita. Mari berdoa, ceritakan apa saja menjadi masalah adik-adik kepada Tuhan dengan kata-kata yang sederhana yang bisa adik-adik gunakan. Percayalah, Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Baca firman Tuhan juga setiap hari, supaya kita bisa mengerti perintah-perintah Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengarkan juga nasihat yang baik yang disampaikan oleh orang tua, guru, keluarga, kakak sekolah minggu kalian. Karena dengan nasihat-nasihat mereka, Tuhan juga bisa menggunakan itu untuk menolong kita. Tetap tenang dan jangan takut lagi adik-adik. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang saya sampaikan sudah selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih karena Engkau mengajarkan kami untuk selalu percaya bahwa Engkau menemani dan menolong kami dalam segala keadaan. Teguhkanlah hati kami ya Tuhan, bahwa Engkau berkuasa atas hidup kami. Engkau terlebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi. Kami sudah siap Tuhan untuk menjalani hidup ini dengan semangat dan berani, karena Engkau menyertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kita nyanyikan pujian Yesus Penolongku. Yesus Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan pada hari ini. Yuk
kita buka Alkitab kita dari Ibrani 13 ayat 5b. Kakak ulang ya, Ibrani 13 ayat 5b. Kakak akan membacakan untuk adik-adik. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita tutup Alkitab kita dan dihafalkan ya adik-adik, kemudian kita ulang bersama-sama. 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kiranya ayat hafalan pada hari ini senantiasa meneguhkan hati adik-adik. Tiba saatnya kita akan membuat aktivitas. Aktivitas kita hari ini adalah membuat perahu layar. Perahu layar yang mengingatkan kita bagaimana Tuhan menenangkan badai sehingga perahu layar tetap dapat berlayar. Adik-adik, alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada 5 kertas karton dengan warna yang berbeda. Jadi kalau bisa adik-adik, kertas kartonnya ada yang berwarna biru. Selanjutnya ada kertas origami berwarna bebas juga sesuai dengan yang tersedia di rumah adik-adik masing-masing. Selanjutnya ada tusuk sate atau lidi, ada double tip, ada lem kertas dan gunting. Nah, cara membuatnya yang pertama, kertas karton, 3 kertas karton dengan warna yang berbeda-beda, kalau bisa yang berwarna biru, digunting dengan ukuran 1 cm seperti contoh yang kakak tunjukkan saat ini. Selanjutnya, pada kertas origami tadi, adik-adik bisa gunting membentuk segitiga sama kaki, atau seperti yang kakak tunjukkan ini. Selanjutnya, adik-adik bisa lubangkan pada bagian atas dan bagian bawah seperti ini. Kemudian tusuk sate atau lidi tadi dimasukkan seperti ini sehingga membentuk layar. Nah, selanjutnya adik-adik, 1 kertas karton lagi yang masih tersisa adik-adik buat bentuk perahu. Nah, seperti ini perahunya adik-adik. Nah, setelah itu layar tadi kita tancapkan ke perahu seperti ini. Oke, jadi jadinya seperti ini adik-adik. Nah, setelah semua siap, 1 kertas karton yang terakhir, adik-adik bisa menempelkan setiap kertas karton berukuran 1 cm membentuk gelombang seperti contoh yang kakak tunjukkan saat ini. Setelah itu, perahu yang sudah ada layarnya tadi adik-adik tempelkan di bagian tengah. Jadinya seperti ini. Nah, adik-adik, gampang kan? Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita buat penyertaan Tuhan, buat berkat Tuhan, buat kesehatan yang masih diberikan kepada kita hingga saat ini. Adik-adik, persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop, kemudian diberikan ke papa mama untuk diberikan ke kantor gereja. Untuk memberikan persembahan ini kita akan diiringi lagu Aku Bawa dan Berikan. Bersama
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah memberikan persembahan kami, kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau boleh menerimanya dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kakak punya 2 pengumuman. Yang pertama, aktivitas yang sudah kalian buat, minta tolong kepada papa atau mama untuk difoto dan mengirimkannya ke grup WA orang tua di masing-masing pos sekolah minggu. Yang kedua, kita akan berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online pada hari Minggu 28 Februari 2021. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung sekolah minggu online hari ini. Adik-adik, dalam kehidupan kita, apapun keadaannya, ingatlah Tuhan Yesus selalu menemani dan menolong. Mari kita menyanyikan satu pujian, ada satu sobatku yang setia. Adik-adik, untuk menutup ibadah sekolah minggu online kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhir sekolah minggu online kami hari ini. Tuhan Yesus, ajari kami untuk selalu memandang kepada Yesus, menyerahkan hidup kami kepada Yesus, karena kami percaya Tuhan Yesus selalu menemani dan menolong kami semua. Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sangat bersyukur sekolah minggu online kita hari ini berjalan dengan lancar. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.